Si tukang sepatu miskin. Suatu hari di kota Arazar, hiduplah seorang tukang sepatu miskin bernama Bram. Bram akan bekerja sepanjang hari untuk menghasilkan uang sebanyak yang dia bisa untuk menghidupi keluarganya dan memiliki makanan yang layak. Tetapi dia selalu berakhir dengan sangat sedikit. Suatu hari, ketika Bram sedang memperbaiki beberapa sepatu tua, seorang pria menghampirinya. Dia adalah seorang pria jangkung dan misterius, mengenakan topi dan mantel parit. Halo, teman. Aku ingin sepatuku dipoles. Aku tidak punya uang, tapi aku harus pergi segera ke suatu tempat yang sangat penting. Tukang sepatu ragu-ragu karena dia tidak mendapatkan satu koin pun sepanjang hari. Tapi kemudian dia setuju untuk membantu pria itu. Tentu saja, Tuan. Aku akan membantumu. Silahkan duduk dan letakkan kakimu di atas dudukan. Pria itu duduk dan Bram memoles sepatunya dengan sempurna. Meninggalkannya bersinar dan berkilau seperti air yang tenang di bawah langit malam yang gelap. Selesai, Tuan. Bagus sekali, temanku. Aku akan membayarmu banyak untuk perbuatan baik ini. Aku seorang pesulap. Aku tinggal di pondok di tepi hutan, dan aku harus bertemu penyihir yang sangat penting dari Senali. Kau telah melakukan bantuan besar. Pesulap itu menjentikan jarinya, dan dengan semburan asap, seekor kambing tiba-tiba muncul di depan tukang sepatu. Bram terkejut. Ini adalah kambing ajaib. Yang harus kau lakukan adalah mengatakan, "Kambing, goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan." Dan kau akan menemukan dirimu diberkati dengan sekelompok koin emas. Sambil mengatakan itu, si pesulap menghilang di kejauhan. Wow, aku harus segera mencoba ini. Kambing, goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan. Dan si kambing bergetar sendiri dan menyebabkan koin emas jatuh ke lantai. Tukang sepatu itu tercengang. Ya ampun, perkataan pria itu sungguh terjadi. Aku akan pulang untuk memberitahu keluargaku. Bram mengemasi alat-alatnya, meletakkan kambing di pundaknya, dan dengan penuh sukacita berjalan menuju rumahnya. Saat dia berjalan, dia melewati rumah bibinya yang bernama Ingrid di dekat ladang. Bibinya melihatnya berjalan dengan kambing di pundaknya, lalu memanggilnya. "Hei, Bram! Datang dan duduklah bersama bibimu." Dia berpikir sendiri apakah dia harus pergi dan duduk bersama bibinya karena dia ingin lari ke rumah untuk memberitahu istrinya tentang kambing ajaib itu. Baiklah, aku haus dan lelah berjalan dengan kambing ini di pundakku. Mungkin aku bisa minum teh dan kemudian lalu pulang. Bram pergi ke rumah bibinya dan menyerahkan kambing kepadanya. Dan sebelum dia masuk, dia berkata, "Apapun yang kau lakukan, jangan ucapkan kata-kata, 'Kambing, goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan.'" Bram duduk dan menunggu bibinya membawakan teh. Dan ketika dia menunggu, Ingrid bertanya-tanya apa maksud Bram untuk tidak mengatakan kata-kata itu. Dia pergi ke dapur tempat kambing itu disimpan. Dan dia pergi ke sana dan mengucapkan kata-kata ajaib itu. "Kambing, goyangkan dirimu dan berikan keberuntungan." Dan segera kambing itu bergetar sendiri dan koin emas berjatuhan ke tanah. Ya ampun, ini akan sangat berguna bagiku. Aku harus menemukan cara untuk menipunya. Ingrid mencampurkan beberapa ramuan ke dalam tehnya dan menyajikannya kepada Bram. Itu membuat Bram segera tertidur. Segera setelah tukang sepatu itu tertidur lelap, Ingrid mengganti kambing ajaib itu dengan miliknya. Keesokan paginya, Bram mengambil kambing di atas bahunya dan berjalan kembali ke rumah. Ketika dia tiba di rumah, dia menyimpan kantong koin emas di depan istrinya. "Ini, ambil koin emas ini agar kau dapat menyiapkan makanan yang enak untuk kita hari ini." Istrinya sangat bahagia sehingga dia tidak berpikir untuk mempertanyakan dari mana dia mendapatkan koin emas, lalu pergi ke pasar. Setelah beberapa waktu, dia ingin menggunakan kata-kata ajaib dan mendapatkan lebih banyak koin emas dari kambing itu. Dia melafalkan kata-kata yang diperintahkan pesulap itu, tetapi kambing itu berbaring diam seperti batu. Ini sungguh aneh. Mengapa ini tidak berhasil? Dia mengulangi kata-kata ajaib itu, tetapi semuanya sia-sia karena kambing itu bahkan tidak bergeming. Aku harus manfaatkan koin emas yang aku miliki. Dan begitu emasnya akan habis, aku akan pergi dan menemui sang pesulap itu.
Setelah beberapa hari, ketika istrinya mulai mengomelinya untuk bekerja ketika koin emas hampir habis, dia berangkat untuk mencari si pesulap. Akhirnya, ia menemukan pondok pesulap itu. Dia masuk dan berbicara dengan pesulap dan memberitahunya bagaimana dia harus memberi makan keluarganya. Pesulap adalah orang yang berbelas kasih, dan dia meletakkan tangannya di bahu tukang sepatu lalu berkata, "Jangan khawatir, temanku. Ini jubah ajaib. Baringkan di tanganmu dan katakan, 'Oh jubah ajaib, sebarkan dirimu dan berikan pesta ini.' Dan sebuah meja yang dipenuhi dengan makanan dan minuman paling enak akan ada di depanmu." Bram sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh pesulap itu. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi untuk pulang. Ketika Bram berjalan pulang dari hutan, ia mencapai ladang tempat bibinya tinggal dan memutuskan untuk berbagi makanan dari jubah ajaib. "Aku lewat sini, dan karena kau begitu baik hati memberiku teh terakhir kali, aku hanya berpikir bahwa akan lebih tepat untukku membalas kebaikanmu dan membawakanmu makanan." "Oh, betapa indahnya. Masuklah." Lalu, Bram masuk ke dalam dan meletakkan jubah ajaib di tangannya lalu berkata, "Oh jubah ajaib, sebarkan dirimu dan berikan pesta itu." Dalam beberapa saat, sebuah meja yang indah muncul di hadapan mereka, dipenuhi dengan makanan yang paling lezat dan juga enak. Bibi Ingrid tercengang, dan meskipun dia baik hati, dia memutuskan untuk mengelabui tukang sepatu itu sekali lagi dan mencampur ramuan ke dalam makanan. Mereka duduk dan makan sampai mereka memuaskan rasa lapar mereka dan menikmati pesta kerajaan sepenuhnya. Segera tukang sepatu itu merasa mengantuk sekali lagi dan tertidur. Dan ketika dia sedang tertidur, bibinya mengganti jubah ajaib dengan yang biasa, membodohinya sekali lagi. Keesokan harinya, Bram pulang ke rumah dan meletakkan jubah itu di tangannya dan melantunkan mantra sihir. Kali ini, mantranya tidak bekerja dan tukang sepatu dibiarkan berdiri seperti orang-orangan sawah di tengah ruangan. Istrinya menatapnya, bertanya-tanya apakah kemiskinan telah membuat suaminya gila, lalu dia berjalan pergi. "Ini tidak mungkin. Aku yakin bibiku telah mempermainkanku." Bram lalu pergi ke rumah pesulap itu lagi. Dia menjelaskan kepada pesulap semua yang telah terjadi dan memintanya untuk membantunya sekali lagi. Pesulap yang berbelas kasih itu setuju untuk melakukannya dan berkata, "Lakukan seperti yang kukatakan dan ambil bulu ajaib ini. Dalam perjalanan kembali, kunjungi bibimu dan katakan padanya bahwa bulu ini akan memenuhi keinginan sebanyak yang diinginkan hatinya. Katakan padanya untuk melantunkan mantra ini, 'Oh bulu ajaib, berikan aku harapan.' Dan segera bulu itu akan menggelitiknya tanpa akhir." "Oh, terima kasih banyak, Tuan. Dan ingat, kau hanya bisa menghentikannya dengan mengatakan, 'Bulu ajaib, keinginanku telah dikabulkan,' dan gelitik itu akan berhenti." Bram mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pesulap dan segera pergi ke rumah bibi Ingrid. Dia pergi ke rumah bibinya di dekat ladang dan memberitahunya tentang bulu ajaib. Segera, wanita itu jatuh untuk trik tukang sepatu dan membaca mantra. "Oh, bulu ajaib, berikan aku harapan." Bulu itu melayang di udara dan tiba-tiba mulai menggelitik wanita itu. Bibi Ingrid tertawa dan terkikik sampai dia tidak tahan lagi. "Hentikan! Aku tidak bisa! Hentikan!" Dia menggelitik terus. "Aku hanya akan berhenti dengan satu syarat." "Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya untukmu." "Baiklah, tolong kembalikan padaku apa yang seharusnya menjadi milikku. Kembalikan kambing ajaib dan jubah ajaib." Baiklah. Keduanya ada di dapur." Lalu, Bram berlari ke arah dapur, mengambil jubah, dan membawa kambing di pundaknya. Dia keluar dari dapur dan berkata, "Bulu ajaib, keinginanku telah dikabulkan." Dan bulu ajaib itu berputar-putar di sekitarnya, membuatnya menghilang dan secara ajaib mengirimnya kembali ke rumahnya. Dia sampai di rumah, lalu menunjukkan pada istrinya kambing ajaib dan jubahnya. Istrinya sangat gembira dan segera memeluknya. Kemudian mereka duduk dan berpesta makan mewah dan mendiskusikan cara menggunakan kambing ajaib dan jubah itu untuk keuntungan penuh mereka.
Mereka menggunakan koin emas untuk membangun bisnisnya sebagai tukang sepatu dan menghabiskan sebagian besar koin emasnya untuk membantu orang miskin di kota. Dan untuk Bibi Ingridnya, ya, bulunya masih muncul di rumahnya, entah dari mana, dan membuatnya menolong orang miskin dan yang membutuhkan yang pernah ia tipu.